Kita bahas kasus memindahkan dadu. Kita baca dulu soalnya, kemudian nanti sebelum pembahasan, saya pikir akan lebih bagus kalau ini sebagai bahan belajar, sehingga videonya bisa di-pause dulu. Untuk memeriksa apakah cara berpikir yang dicobakan itu sudah tepat atau belum. Saya kira tidak akan begitu bermanfaat pembahasan ini jika justru langsung mengikuti pembahasannya tanpa berusaha untuk menjawab soal mengenai dadu ini. Baik, kita baca dulu soalnya. Jack si berang-berang menggulirkan sebuah dadu sepanjang jalan tanpa penggeseran. Itu ada typo ya. Untuk memindahkan dadu dari satu petak ke petak berikutnya. Jack memutar dadu sepanjang pinggir yang ada di perbatasan antara dua petak. Dia melakukannya 7 kali sampai dadu mencapai petak berisi bulatan putih di sebelah kanan. Jadi seperti ini di gambarnya, sampai di sini ya. Ini kan perlu 7 langkah. Perhatikan bahwa banyaknya titik di sisi kebalikan sebuah dadu selalu 7. 1 berlawanan dengan 6, 2 berlawanan dengan 5, 3 berlawanan dengan 4. Pada mulanya sisi dengan 1 titik berlawanan dengan sisi 6 ada di dasar dadu, seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, ini jelas ya gambarnya ya, 6-nya ada di atas, 1-nya berarti ada di bawah. 5-nya ada di depan, 2-nya berarti ada di belakang. 3-nya ada di kanan, berarti 4-nya ada di kiri. Setelah memutar dadu sekali ke petak kedua, sisi dengan 2 titik berarti berlawanan dengan 5 akan berada di dasar dadu. Ya, ini jelas ya ini. Karena dia diputar sekali ke depan itu kan, di jalurnya itu kan. Berarti kan ini 6-nya ke belakang, 5-nya ke atas. Nah, tantangannya seperti ini. Sisi dadu dengan berapa titik ada di dasar dadu saat dadu mencapai petak hijau di ujung. Jadi ini kalau diputar-putar tanpa penggeseran, tidak diseret begitu ya. Nanti di posisi petak hijau ini yang ada di dasar itu dadu dengan berapa titik. Oke, coba dikerjakan dulu dan videonya di pause. Oke, untuk membahas tantangan ini, kita harus mencari dulu jurus computational thinking mana yang tepat untuk diterapkan. Nah, kalau kita melihat pergerakan dadu yang bisa ke depan, bisa ke kanan, bisa ke belakang, maju mundur gitu ya, kanan kiri, maka kita seharusnya ini menerapkan pengenalan pola, pattern recognition. Selain itu, selain pola dari pergerakan dadu, kita juga harus mengenali sisi dadu itu sendiri. Kita tidak usah mengingat-ingat semua posisi sisi dadu, karena hanya 3 sisi saja kebalikannya sudah diketahui. Nah, kalau menyangkut pengenalan pola pergerakan dadu, kita bisa tahu kalau dia bergerak ke depan, ya bergerak ke depan ini misalnya 6-nya ini, nanti dia akan menjadi ke belakang, 5 jadi di atas, maka 3-nya otomatis sama 4-nya ya, itu tidak berubah. Jadi kalau maju mundur itu kanan dan kiri tetap. Tetapi kalau dia bergerak ke kanan atau ke kiri, maka depan dan belakangnya tetap. Itu yang perlu
diingat. Terus ini kan ada 7 langkah, itu harus kita ingat-ingat. Jadi itu sebagai panduannya gitu kan. Jadi panduannya. Tidak ada salahnya itu yang kita catat. Ini saya menggunakan Excel untuk mencatatnya. Nanti akan ada 7 langkah. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian setiap langkahnya ini kita tuliskan. Ini maju. Jadi majunya 3 kali. Maju 3 kali. Kemudian kanan 2 kali. Terus mundur kali, kanan lagi. Nah, terus kita cukup mencatat 3 sisi dadu saja, karena kebalikannya sudah otomatis ketahui. Jadi ini posisi yang di atas itu 3 ya, kemudian yang di depan 5, kemudian yang di atas itu 6. Ini kita tuliskan ini kanan, 5-nya ini depan, 6-nya ini atas. Oh maaf, ini belum bergeser ya. Karena belum bergeser berarti ini ada di garis atasnya. Nah, begitu. Oke, kita sudah bisa melepaskan diri dari gambar. Kita concern di Excel-nya ini. Di catatan coret-coretan kita. Kalau maju, berarti kanan dan kirinya tetap, alias kanannya saja ya. Ini tetap. Jadi ini tetap di kanan. Ini tetap di kanan. Ini tetap di kanan. Nah, ini baru 5-nya ini tadinya di depan, ini akan menjadi di atas. Kemudian yang di atas nanti akan di belakang. Itu ya, maju lagi yang di atas berarti nanti akan di belakang. Kemudian yang di belakang akan di bawah. Ini juga ya, belakang. Belakang nanti berarti akan di bawah. Yang di bawah nanti akan di depan. Oke, begitu caranya. Kemudian nih, sekarang pindah ke kanan. Yang ke kanan ini berarti akan menyebabkan yang di depan sama di belakang akan tetap. Alias yang di depan ini tetap. Dia tetap di depan. Ini juga tetap di depan. Nah, ini yang bergeser. Tadi di kanan, kalau dia bergerak ke kanan, berarti dia akan di bawah. Dan kalau dari bawah, dia akan di kiri. Terus ini yang di bawah, berarti akan menjadi di kiri. Putar lagi, kalau dari kiri berarti dia akan di atas. Itu. Dan kalau mundur berarti kejadiannya seperti maju, ya kan? Mundur, maju. Yang tetap adalah yang di kanan atau yang di kiri. Jadi yang di kanan atau di kiri tetap. Jadi ini tetap di kiri. Dan yang di atas karena dia mundur, ya ini misalnya mundur ya di atas, dia akan ke sini. Jadi dia akan menjadi di depan. Dan yang di depan sini akan menjadi di bawah. Ke kanan lagi. Kanan lagi berarti yang di depan tetap. Ini tetap di depan. Dan yang di kiri dia akan menjadi di atas. Kemudian yang di bawah, karena dia ke kanan, dia akan menjadi di kiri. Kita bisa lihat dari soalnya, ini yang ditanya adalah yang di bawah, di dasar. Kita bisa lihat di sini, yang di atas adalah 3, berarti yang di dasar adalah 7 dikurangi 3 alias 4. Jadi jawabannya di sini adalah A.